when I sleep in the room. Ini kayak gini maksudnya. When I sleep in the room. Ya, udah. Terus, nah di sini kamu bisa bilang, however, I still need 3 years to sleep there. Atau di sini, I need, ya boleh. But juga boleh. Oh ini aja. But I have to sleep there for 3 years. Karena in the room-nya udah keseringan, diulang-ulang kan. Bilang aja there. Oke. Oke. Sekarang reading. Tapi udah punya gambaran kan kalau misalkan disuruh menulis deskriptif. Ya, adalah. Pucua. Ngawur-ngawur. Enggak lah, kan itu udah bagus kalimatnya, enggak ngawur-ngawur lagi. Ya okay. Maksudnya kan kayak tense-nya itu kan mungkin masih kacau lah. Apa-apa, practice makes perfect. Sekarang reading practice. Nah, untuk mengerjakan tugas-tugas reading atau untuk membaca, ada beberapa basic skills yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu ada previewing and predicting, scanning, ada guessing word meaning, sama skimming dan reading for the keys. Ya, sebenarnya keseluruhannya ini mirip-mirip lah. Intinya adalah untuk bagaimana cara cepat untuk menemukan informasi yang kita perlukan. Apalagi kalau dalam ujian, ya kan, teksnya panjang-panjang, pertanyaannya berapa gitu. Pertanyaan sedikit. Pertanyaannya 5 biasanya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membaca pertanyaannya dulu, karena kita tahu apa yang kita butuhkan kan. Misalkan ada teks, terus di situ ada tulis who is bla bla bla. Nah, ya udah kita cari aja si who-nya itu. Kita cari aja di situ apakah ada nama person, nama seseorang atau pelaku yang diceritakan di situ. Nggak usah dibaca semuanya dulu. Nanti kalau misalnya where is the occasion takes place, di manakah kejadiannya berlangsung, kejadian tersebut berlangsung, ya udah kita cari aja karena di situ yang dibutuhkannya where, kita cari keterangan tempat yang di mana. Makanya harus tahu mana subjek, mana verb, mana si complementnya itu. Harus tahu yang mana yang termasuk noun, yang mana termasuk verb, yang mana termasuk adjektif, yang mana termasuk adverb. Sekarang udah lebih tahu kan tentang itu. Udah lebih apa lagi kan? Mudah-mudahan. Oke. Ya seperti itu. Karena untuk mengenali pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Sekarang kita mulai ke yang previewing. Ya. Jadi dalam melakukan previewing, pre itu dari kata previewing, view. View itu kan melihat. Ya seperti itu. Berarti kegiatan yang dilakukan sebelum melihat, atau di sini konteksnya adalah sebelum membaca. Apa dulu yang harus kita lakukan? Yaitu kalau mau mempreview book atau teks, kita bisa melihat apa itu? Pertanyaannya. Nih, ya pertanyaannya udah pasti itu. Judul lah. Nah, judul ya kan. Berarti kan kita nanti kalau kita tahu judul menggambarkan. Bisa kita menebak-nebak kalau judulnya The Story in Hidden Palace. Oh, berarti itu tentang si Hidden Palace pasti gitu, atau apalah gitu. Nah, kemudian di sini bisa juga melihat see the table of content kalau dalam buku. Kalau baca buku structure, pertama dilihat structure dulu. Berarti ini tentang apa? Tentang modul structure. Nah, terus isinya modul structure itu kita mau tahu dari mana? Dari judulnya. Ini table of content. Oh iya, isinya. Daftar isi. Jadi nanti dalam buku structure ini kita belajar apa aja? Coba kalau dari sini kamu belajar apa aja di structure itu? Structure, soalnya depannya kadang males baca. Nah iya, lihat, makanya daripada di sini kita dilihat jabarin semua, dilihat di table of contentnya apa di situ. Nah kita nanti belajar tentang maksudnya kamu nanti belajar tentang noun,
ada pronoun, ada verbs, ya kan? Kemudian di sini auxiliaries, kemudian ada adjective, preposition, terus tenses. Nah, gitu. Jadi nanti sebelum kamu membaca buku tersebut, kamu udah tahu materi apa yang nanti kamu akan dapat di sini. Itu adalah tujuan dari previewing. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, wah ternyata materinya ini, udah nggak usah beli buku yang ini. Yang ini yang lebih lengkap, yaudah yang ini aja yang dipilih, kayak gitu. Itu tujuan dari previewing. Nah, kalau misalkan previewing newspaper atau artikel, itu kita bisa lihat indeksnya. Indeks di situ adalah misalkan kalau ada newspapers, itu ada keterangan halaman, hal, kol, bla bla bla, itu halaman, kolom sekian gitu kan. Kemudian dalam newspapers tersebut ada headline kan, yang dicetak miring, tebal, besar di paling tengah, itu berarti headline. Berarti dia apa? Kalau headline berarti dia berita utama. Nah, berarti yang ini berita utamanya, ini berita yang sekian-sekian, atau ini berita sekitar-sekitar gitu kan. Sekitar sehari-hari, kayak gitulah. Nah, kalau artikel ada misalkan jurnal-jurnal, kita bisa melihat preface dan introduction. Preface ini kayak kata pengantar. Nah, kemudian bisa melihat introduction. Introduction itu biasa kan, pengenalan. Jadi kita tahu, nanti kita membaca jurnal ini tentang jurnal apa? Tentang jurnal penelitian dalam listening, dalam reading, atau dalam writing, seperti itu. Tiba-tiba kita butuhnya yang reading. Nah, ketika kita lihat jurnalnya jurnal writing, ya sudah, tinggalkan saja, kita cari jurnal yang lain, seperti itu. Karena kita nggak butuh, misalkan. Itu tujuannya dari previewing, melihat apakah yang kita baca adalah informasi yang kita butuhkan atau tidak. Sebelum kita capek-capek baca satu buku, satu artikel, atau satu paragraf. Memilih ya istilahnya. Ya, mengklasifikasikan. Yang paling dekat contohnya yaitu kalau lagi ujian, itu juga termasuk previewing. Kita preview yang kita butuhkan apa informasinya. Pertanyaan nomor 1, pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 3 sampai nomor 5. Itu yang kita butuhkan. Jadi yang kita cari yang itu aja. Tidak perlu dibaca semua teksnya, karena nanti waktunya nggak cukup kan. Nah, gitu. Nah, kalau predicting, memprediksi atau menebak gitu. Memprediksi, ya, bahasa Indonesia yang baik dan benarnya ya. Jadi predicting itu juga ada 2 cara. Yang pertama, guessing atau predicting the meaning of a picture. Misalkan kalau di MRT ada gambar makanan sama minuman dicoret, berarti itu apa? Kita prediksi. Nah, gitu kan. Gak boleh makan dan minum, seperti itu. Itu Guessing or predicting the meaning of a picture. Kemudian yang kedua, organizing the picture with statement. Misalkan ada di sini ada tugas ujian. Ada 5 gambar, kemudian 5 statement. Kita harus mencocokkan statement mana yang cocok untuk merepresentasikan si gambar tersebut. Misalkan kalau ada gambar yaitu makanan, minuman dicoret, berarti no food and drinks, ya kan? Atau food and drink is forbidden. Statementnya seperti itu. Kalau predicting yang kedua adalah memprediksi paragraf apa yang selanjutnya, paragraf apa yang tepat untuk melanjutkan paragraf sebelumnya. Misalkan ada satu paragraf menceritakan tentang satu judul buku. Nah, di situ bukunya cerita aja, cerita tentang amuba, satu sel
amuba termasuk satu sel yang bisa membelah diri, bla 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 bla. Nah, berarti nanti paragraf kedua mungkin bisa menjelaskan di mana dia tinggal gitu kan. Bukan tiba-tiba nanti lagi cerita amuba tiba-tiba jadi bakteri adalah gitu. Nah, itu berarti nggak sesuai kan? Gitu. Itu adalah predicting yang kedua. Kita lihat di sini aja nih. Halaman 1.22 kamu bawa buku Aja dong. reading nggak? Enggak. Nggak juga ya. Nah, di sini nanti ada soal-soalnya kan? Yang page 1.22. Misalkan ada gambar-gambar, di sini ada gambar pesawat, terus udah gitu gambar apa, terus kita cocokkan gambarnya dengan si pesawat. Ada kalau nggak salah itu yang telepon. Ya, How gambar to use telepon. telepon sama Ya, how to yang use diangkat. washing machine, how to use telephone. Terus apalagi biasanya? Tuh, Oh iya. ya kan? No smoking. No smoking area. Nih, how to use photocopy machine. Itu juga kita lihat di predicting. Atau kalau di MRT, how to buy a coin. Ada kan? Tiket poin. Gitu ya, ada koinnya. Press ini, before ini, press ini, itu juga termasuk yang predicting. Nah, sekarang kalau scanning. Scanning itu dilakukan bisa pada brosur, pada teks, atau television information atau berita acara televisi. Nah, scanning dengan singkatnya itu bisa diartikan finding information by a clue, mencari informasi berdasarkan kata kunci atau kunci-kunci utama, clue. Ya. Sekarang contohnya nih. Nah, ini brosur. Ya kan? Namanya brosur scanning. Coba sekarang. When will be the exhibition? Nah, keterangan apa yang dibutuhkan? Tanggal, waktu, Ya. tempat. Nah, Waktu ya. lah. Waktu. Di mana? Tanggal berapa? Kapan? 2, 3. 2 Tanggal 2 sampai 3 ya, Juli. 2nd until 3rd of July atau July 3rd or July 2nd to 3rd. Boleh seperti itu. Nah, ini adalah informasi yang kita perlukan kan? Iya. Nah, caranya apa? Karena di pertanyaannya when did bla bla bla. Berarti clue-nya tempat. Nah, itu. Berarti kapan, when kan? Kapan. Keterangan waktu, kok tempat. Berarti di sini yang kita cari adalah keterangan yang menunjukkan waktu kan? Iya. Nah, seperti itu. Kalau what kinds of performance that will be exhibit there? Kind performance. Tourism exhibition. Nah, itu kan exhibition. Kalau performance berarti yang tampil di situ kira-kira apa gitu. Coba lihat. Dancer misalkan gitu. Nah, traditional dance and cultural performance. Ya kan, what kinds of performance will be exhibit there? Atau will be performed there? Ya, apa yang akan ditampilkan? Berarti kita mencari performance. Cari aja ada nggak kata performance di sini? Gitu. Ini. Biasanya nggak ada itu. Udah biasanya nggak ada. Ada lah. Biasanya nggak lihat. Ada maksudnya kalimatnya yang lain pakai kalimat nah, lain. itu sama dengan guessing word meaning. Nanti ada di bawahnya. Dengan cara mencari sinonimnya, antonimnya atau apa. Nah, kemudian where is the locations of exhibition? Where berarti Lokasi tempat. Tempat. Di mana? Embassy. Oh, ini Civic Plaza. Ya, Civic Plaza, Nghi An City, Orchard Road, Singapore. Nah, what time will the performance start? The performance start will be 10 to 20 21 ya? Ya, 21. Enggak ada. Ini pakai timur. Masanya dia pakai ada timur, 10 to 21. 10. Kalau misalnya dia pakai